Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanggo Furamenda Susriyadi dengan NIM C217. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Stella, yaitu untuk apa semacam alat software segitu, yaitu alat pemodelan dinamik. Nah, eh, Stella ini adalah program atau software dengan bahasa grafik yang dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Yang kedua, ada software ini tuh juga secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi kreasi dasar berpikir belajar, untuk berpikir membangun kepahaman dan menghasilkan pengertian yang mendalam pada konsep dasar. Nah, langkah-langkah modelingnya itu ada 6. Yang pertama itu definisi permasalahan dan tujuan dari model. Kita tahu permasalahan apa aja nih, eh, apa dan tujuannya dari model tersebut gitu. Selanjutnya kita desain nih variabel-variabel tetapnya. Yang ketiga itu ada pilih kontrol variabelnya. Yang keempat, tutup loop jika memungkinkan. Yang kelima, periksa logik. Yang keenam ini tuh run model dan kemudian modifikasi sampai berhasil. Oke, selanjutnya kita ke modelnya. Nah, ini model. Nah, model ini itu kita akan memfokuskan prinsip dasar dalam membangun blok seperti proses positif dan negatif growth, threshold, dan time lags. Yang pertama itu ada linear growth and decline, exponential growth and decline, sigmoid growth, overgrowth and collapse, oscillation, dan time lags. Nah, di sini tuh ada pertama yaitu linear growth. Linear growth. Di linear growth ini memiliki rumus seperti ini, seperti SV1 dikali T sama dengan SV1 dikali T min DT ditambah I1 dikali DT dengan init SV1 sama dengan 10. Dengan inflow curve-nya itu apa namanya, inflow-nya itu I1 sama dengan 0,5. Nah, kira-kira tuh gambarnya seperti ini grafiknya nih. Jadi dia apa namanya, melonjak ke atas, terus juga apa namanya, di sistem permodalan itu juga apa namanya tuh, ya seperti ini, jadi kayak melonjak ke atas seperti itu. Selanjutnya ada linear decline. Linear decline ini tuh rumusnya seperti ini nih. SV2 dikali T sama dengan SV2 dikali T min DT ditambah min O2 dikali DT dengan init SV2 sama dengan 10. Nah, di sini nih outflow-nya nih. Outflow-nya itu O2 sama dengan 0,5. Tadi kan di si linear growth ini tuh inflow-nya ya. I1 sama dengan 0,5. I1 tuh inflow-nya. Ini kan O berarti outflow-nya. Nah, lihat nih di linear growth ini kan melonjak ke atas. Nah, sedangkan di linear decline itu menurun ke bawah nih. Jadi kayak mengalami penurunan, semacam mengalami penurunan setelah terjadinya proses dalam suatu sistem seperti itu. Kemudian ada exponential growth. Nah, di mana eh, exponential growth ini itu dia memiliki rumus seperti ini. Kali SV4 kali T sama dengan SV4 kali T min DT ditambah I4 dikali DT dengan init SV4-nya itu sama dengan 10. Nah, dia ini inflow nih. I4-nya sama dengan 0,05 dikali SV4-nya ini. Nah, bisa dilihat grafiknya itu dia seperti ini. Jadi kayak melonjak ke atas. Kayak melonjak ke atas itu jadi apa namanya, kayak eh mengalami over lah di prosesnya gitu. Jadi kayak core value-nya itu, prosesnya itu mengalami kayak langsung masukkan over gitu di eksponensial grow-nya ini. Berarti itu kayak ada peningkatan setiap untuk sekali pertambahan gitu. Sekali pertambahan. Nah, selanjutnya ada exponential decline. Exponential decline ini itu rumusnya itu SV5 dikali T sama dengan SV5 dikali T min DT ditambah min O5 dikali DT dengan init SV5 sama dengan 10. Nah, ini outflow-nya nih. Outflow-nya jadi O5 sama dengan 0,05 dikali SV5. Ini tuh apa namanya, outflow-nya nih. Bisa dilihat tadi kan dia melonjak ke atas. Nah, ini flow-nya, ini outflow-nya. Jadi itu justru tuh si exponential decline itu mengalami penurunan. Jadi setiap untuk satu penurunan akan ada pertambahan untuk karena pertumbuhan, akan ada pertambahan untuk pertambahan selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya ada sigmoid growth. Sigmoid growth ini tuh rumusnya tuh SV7 dikali T sama dengan SV7 dalam kurung T min DT ditambah I7
kali dt init SV7 dengan 10. Berarti I7 itu sebenarnya inflow ya, inflownya. Nah, ini rumusnya panjang banget nih. Jadi itu ada I7 sama dengan IF7 kali SV7. Untuk dapetin IF7-nya ini, itu sama dengan grab dikali SV7-nya ini. Jadi itu si apa nih curve value sigmoidnya itu menjelaskan grafika sigmoid yang di mana pertambahan itu bisa satu titik dan kemudian lebih tepatnya itu melandai nih, lihat melandai, kemudian akan mengalami peningkatan untuk selanjutnya gitu. Nah, kemudian ada overgrowth and collapse. Nah, overgrowth ini rumusnya itu ada SV9 dikali T sama dengan SV9 dikali T min DT ditambah I9 dikurang O9 dikali DT. Nah, dengan init SV9 sama dengan 10, dia tuh inflow nih karena I gitu. Jadi I9 nih, oh dia inflow sama outflow ternyata. Dia tuh ada inflow sama outflow-nya. Berarti artinya itu I9 sama dengan SV9 dikali 0,05. Kalau O9-nya berarti dengan rumus min dalam kurun 0,07 dikali SV10, SV9. Jadi itu dia ada SV9 sama SV10 gitu. Ada dua proses gitu di overgrowth and collapse. Nah, jadi itu si overgrowth and collapse ini di satu sisi juga mengalami peningkatan secara drastis curve-nya itu dan satu titik mengalami penurunan gitu. Jadi bisa dikatakan overgrowth and collapse ini itu eh, mu- apa namanya ada dua nih, ada inflow sama outflow gitu. Ada dua pokoknya. Lanjut. Oke, oscillation. Nah, oscillation ini itu berarti curve oscillation ya. Ada curve oscillation di mana rumusnya itu dia SV11 sama SV12. Itu ada dua proses ya. Nah, di SV11 ini juga ada inflow sama outflow dan di SV12 juga ada inflow sama outflow. Di SV11 ini itu rumusnya SV11 sama dengan SV11 kali T sama dengan SV11 dalam kurung T min DT ditambah I11 dikurang O11 kali DT dengan init SV11 itu sama 100. Nah, ini rumus inflow-nya dan outflow-nya. Dan di SV12 juga sama, rumusnya cuma diganti angka aja. Terus juga, oh init SV-nya beda ternyata. Init SV11 itu 100, init SV12 itu 10 gitu. Iya, jadi di, apa namanya bisa dilihat kurvanya ini tuh bisa digunakan untuk melambangkan pertambahan dan penurunan suatu sistem gitu. Ya, apa namanya? Iya seperti itu. Jadi melambangkan pertambahan dan penurunan suatu sistem di oscillation ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada time lapse. Time lapse ini tuh rumusnya tuh bisa dilihat panjang ya. Banyak juga time lapse ini. Biasanya itu diguntuk menggambarkan perpotongan-perpotongan waktu gitu, menunjukkan time lapse ya. Nah, ini tuh ada SV13, terus ada inflow-nya gimana, terus juga init SV13 sama dengan 5, oh, ada inflow-nya, outflow-nya, ada SV14, terus ada SV16, SV15, jadi 13, 14, 15, 16 untuk SV-nya. Jadi beragam lah gitu untuk rumus-rumus si proses di timelapse-nya tersebut ini. Eh, Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.